ayat firman Tuhan pada saat malam hari ini yang tertulis di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Amin, saudara. Amin. Mari saudaraku kita membaca secara sequensialnya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan kita semua akan membaca ayat yang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat dicampur dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanmu. Kamu sendiri tahu juga orang-orang Filipi pada waktu aku baru mulai mengatakan diri. Ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan selain daripada kamu. Karena di Tesalonika kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang mengatakan akan dari itu dan keduanya yang lebih besar dari Tuhan. Ini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sebagai ayat Mesia, saudaraku, ya secara pribadi saya mengambil firman Tuhan dua sebagai ayat Mesia yang tertulis dalam ayat 13 dan ayat 19. Di sini dikatakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ditanggung, katanya saudaraku ya. Di sini Paulus yang melayani Filipi, saudaraku ya, yang melayani di Filipi, bahwa dia katanya saudaraku yang melayani di tempat itu sering mengalami persoalan, banyak mengalami perkara-perkara baik dalam pelayanan, bahkan teman sendiri, saudaraku. Tetapi di sini dikatakan, saudaraku, ayat 13, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudaraku, kadang-kala di dalam kehidupan pribadi, terlebih saya secara pribadi, saudaraku, ya, sering banyak sekali perkara-perkara dalam kehidupan saya yang menurut saya itu berat ya, saya jalani secara pribadi saya, ya, tetapi Tuhan pada saat ini selalu memampukan saya. Tuhan selalu memampukan aku supaya aku tetap kuat, aku tetap sabar. Tetapi saudaraku, kadang dalam kemanusiaan ini, saudaraku ya, ada bagaimana ini Tuhan? Bagaimana? Padahal kita, saudaraku,
tidak dianjurkan untuk seperti bagaimana saudara, tapi katanya kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi kadang-kala di dalam kedagingan kita mengatakan bagaimana ini nanti, bagaimana karena di dalam kehidupan kita sering kemanusiaan ini ada banyak kekhawatiran saudaraku. Tetapi katanya di sini, jikalau kita tetap di dalam Tuhan, jikalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan selalu kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menanggung setiap perkara dalam kehidupan kita, baik dalam masalah-masalah yang sering datang, bahkan sering muncul dalam kehidupan kita. Baik saudaraku, dan juga di sini juga di ayat 19 dikatakan juga Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Nah, sering saudaraku ya, kalau secara pribadi saya seringlah dalam ini tadi segala keperluan kami ya, kami sering memang mengalami kekurangan dalam saya sendiri ya saudaraku ya, sering ini mengalami kesulitan mengenai hal yang seperti ini. Tetapi di sini saudaraku, firman ini yang selalu saya imani dalam kehidupan saya, bahwa Allah itu selalu memenuhi setiap keperluan kami, dan saya selalu menyerahkan segala perkara dalam kehidupan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami terlantar, Tuhan tidak akan membiarkan kami tidak mempunyai apa-apa. Dan kami percaya selalu, saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan mengingatkan saya saudaraku supaya percaya bahwa menyerahkan hidup ini, supaya kata di sini punya pengharapan bahwa Allah itu akan memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan kami. Dan itulah saudaraku yang menjadi seringkali menjadi ayat emas bagi saya. Di sini saya juga meminta buat kita semua terlebih gembala, dan kita semua di tempat ini bawakan ke dalam doa, supaya kita dengan kekuatan dalam menghadapi menjalani hari-hari yang akan dilewati. Dan satu hal supaya kami dibawa dalam doa dan kami nanti bahwa janji Tuhan itu selalu ya dan amin bagi kami. Saudaraku yang baru bisa saya sampaikan, bagikan firman Tuhan di sini. Terima kasih. Kebaikan Tuhan terkhususnya buat Ibu Herda sekeluarga di tempat ini. Kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terkhusus di dalam keluarganya Ibu Herda. Kita belajar. Saya melihat kesaksian bagaimana Karin ini yang tadinya dikatakan tidak bisa berjalan, lumpuh total, tapi anak ini sekarang bisa berjalan seperti normal. Kita belajar bagaimana Karin, maksud Tuhan ada baik, ada tujuan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan dalam keluarga ini. Ya kan, kita melihat bagaimana Karin bisa jalan kembali, Ibu Herda pekerjaannya semakin hari semakin banyak berkatnya, walaupun sekarang tulang punggung keluarga bagi untuk anak-anak. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kan firman Tuhan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tentu Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita. Belajar bagaimana Karin, belajar juga bagaimana Ibu Herda bisa bekerja, bisa membangkit. Saya tahu untuk memulihkan, mengembalikan keadaan kita tidak mungkin secara total mengembalikannya. Pelan-pelan ada prosesnya. Jadi puji Tuhan, rumah ini pun juga sudah ada dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya kan
pujian mengatakan tadi segala perkara apapun, perkara besar maupun perkara kecil yang kita dihadapi, khususnya kepada Ibu Berda, kepada kita semuanya, belajar dari perkara-perkara yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Artinya perkara yang sudah kita hadapi itu yang akan memotivasi kita ke depannya untuk bisa membangkit kembali. Secara apapun jasmani, daging kita ini lemah, tubuh kita ini lemah, tapi secara batin rohani kita tidak boleh lemah. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam perjanjian baru, kalau tidak salah itu jangan padamkan roh. Kalau kita memadamkan roh, api itu tidak ada lagi di tengah-tengah kita, khusus kita para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Kalau kita padamkan api kita lihat bagaimana api semakin banyak apanya, semakin memarah apinya. Nah, tapi setelah itu juga lama-lama api itu akan hangus, berhenti pelan-pelan. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya jangan padamkan api. Api itu adalah api kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yang selalu mengkobar-kobar. Jadi di dalam ayat 20 ayat 19 tadi itu mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Makanya di dalam Yeremia mengatakan, Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti buah pohon zaitun yang selalu berbuah dan berbuah. Kita ini kan diajarkan Tuhan untuk memberkati. Kita tidak boleh tangan kita seperti ini, tapi kita harus bisa memberkati. Makanya di dalam Maleakhi mengatakan, berikan persepuluhanmu yang terbaik. Pekerjaan kita, sebesar apapun pekerjaan kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita buka di dalam Ulangan, ini sedikit saja dari penambahan kita. Itu di dalam, saya menarik Ulangan 30 ayat 9. Ini menjadi ayat favorit saya di dalam perjanjian lama. Ulangan 30 ayat 9 dikatakan di situ, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Yang menariknya di sini adalah Tuhan Allahmu akan bergirang kembali. Katakan amin. Jadi Tuhan itu baik. Apapun yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang Tuhan saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau berhasil, saya mau ini dan itu. Tuhan itu baik. Saya menarik apa yang dikatakan Ibu Gembala. Selalu dibilangnya kepada saya, kamu sudah berdoa, belum tentu mujizat itu akan terjadi besok atau hari ini. Jangan kamu butuhkan hari ini, kamu nuntut Tuhan untuk ini, tidak. Biarkan Tuhan yang bekerja. Artinya kenapa banyak kita berdoa melihat prosesnya. Kita lihat nanti beberapa minggu ke depan, pasti sudah mujizat Tuhan akan terjadi. Saya belajar bagaimana perjalanan hidup yang saya hadapi dalam menyusun skripsi. Tantangan besar bagi saya. Dosen pembimbing mengatakan yang pertama, ini banyak ulang ini. Dosen pembimbing yang kedua mengatakan kurang yang ini. Saya bingung jadinya. Tapi saya serahkan aja sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang jahat kepada anaknya. Namun Tuhan memberikan rancangan apa? Rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita. Saya amini firman Tuhan. Ini
Dalam beberapa hari ini banyak yang saya bergumul sekarang. Masa depan, khususnya dalam menyelesaikan perkuliahan. Saya percaya Tuhan yang menolong. Jadi alam akan turut bekerja dalam segala sesuatu asalkan kita percaya. Modal kita sekarang bagaimana kita percaya. Secara manusia kita bisa percaya sama manusia. Bagaimana kita bisa percaya sama Tuhan? Mari berhubungan dengan baik. Ya Ibu Herda sudah diberkati Tuhan. Bangunlah komunikasi lebih baik lagi. Lihat bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga dari hambanya. Belajar apa yang sudah terjadi, belajar supaya tidak terulang lagi seperti itu. Malah diberkati dari tahun demi tahun, dari bulan demi ke bulan. Saya yakin dan percaya bukan hanya Ibu Herda saja yang diberkati, kita semuanya pun pada hari ini pun juga diberkati, asal kita percaya. Percayakan saja mujizat Tuhan itu terjadi. Makanya pujian mengatakan kalau Tuhan jadi andalanku. Hanya Tuhan jadi andalan kita di dalam kehidupan kita ini, hari demi hari yang kita jalani. Sekarang modal kita bagaimana kita percaya. Berhubunganlah dengan baik kepada Tuhan. Maka segala apapun yang kita minta, masalah apapun yang kita hadapi, baik itu besar maupun kecil, Tuhan sanggup melakukannya asalkan kita percaya. Modal kita percaya, jadi serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang terbaik sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke, ada lagi yang mau tambah? Ayo, Banda.